great. So I'm super happy to have him here. So people, flip out. He is Floyd. Everybody give it up for the host one more time. Let's go. Everybody's overly excited in the front. Everybody else in the back was like, who is that person? Before I start, I do not speak German, I'm sorry. I want to, I regret it. Everybody seems funny speaking in German. I know only 3 words. I know stimmt. I know this is how you say it. Stimmt. That's how you say it, right? I also know doch. This is how you say it. Doch. And there's just one word, I don't know how to use it. It's the same word, but if I say it differently, it means different things. I can say bitte. And then I can say bitte. And then I can say bitte. And it all means different. I don't know how to use this word. But I do love German people. I think you guys are very, very sweet. You're a bunch of sweet people. Just because the way you say hello. I live in New York now. I heard there's an American. There's an American in the room? Yeah? Where are you from, man? Detroit area. Detroit? Are you familiar with New Yorkers? They don't say hello, right? They say yo. Sometimes they say you're. That's how they say it. German people, not only you say hello, the way you say it is so sweet. Everybody say hello. Everybody's like that. Young people, hello. Old people, hello. If somebody's trying to rob me and came up with a knife and then he says, hello, I'm giving everything. Take everything, take my hat. You're so sweet. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Episode yang menyenangkan di kesempatan kali ini karena gue menjalankan sesuatu yang setelah gue pikir-pikir kayaknya ini yang bakal jadi patron gue ke depannya nanti. Seperti yang lo tahu di episode kemarin gue menghabiskan banyak waktu di Paris, menghabiskan banyak waktu di Amsterdam. Tapi 2 acara tersebut adalah acara yang diselenggarakan sama PPI. Minggu ini beda lagi karena seperti yang juga gue cerita di episode sebelumnya, dari 7 kota akhirnya sisa 2, sementara gue udah keburu di Eropa dan baliknya masih seminggu lagi. Gue pikir coba gue DM-in beberapa comedy club dan beberapa comedy organizer. Sesuatu yang sebenarnya udah gue lakuin sebelumnya, tapi yang nyangkut cuma Frankfurt satu tempat doang. Jadi gue coba untuk DM-in yang lain, gue coba untuk ngeliat yang ada di sekitarnya Frankfurt, yang deket aja dari Frankfurt biar nggak terlalu ngeluarin banyak duit karena sudah banyak duit keluar. Jadi gue cek di Köln, cek di Mannheim, cek di Bonn, dan cek di Frankfurt lagi. Akhirnya nyangkut beberapa. Nah, beberapa itulah yang gue jalanin selama 1 minggu ini di episode kali ini. Intinya sih gue sederhananya gue buka Google Map, terus gue ketik Comedy Club Frankfurt atau Comedy Club Bonn atau Comedy Club Köln. Terus muncul tuh ada Instagramnya, gue mampir ke Instagramnya, gue DM. Gak semuanya nyaut, ada yang nyaut tapi bilang kami lagi gak ada acara. Karena mesti disadari, kebanyakan di Jerman itu comedy organizer ketimbang comedy club. Sesuatu yang juga banyak banget ada di New York ya, kayak misalkan Maita Penwise itu comedy organizer. Seperti misalnya Laughing Buddha Comedy itu adalah comedy organizer. Brand, ya sebuah brand
comedy organizer. Seperti misalnya Dopta Pendaeng Comedy, itu juga comedy organizer. Di samping comedy club yang ada kayak Comedy Cellar, terus Greenwich Village, Comedy Club Eastville, Comedy Club dan seterusnya. Nah di Jerman tuh kebanyakan comedy organizer. Jadi mereka itu pindah-pindah. Jadi skenanya lebih banyak, persis kayak Indonesia, skenanya itu lebih banyak kayak skena alternative room. Bedanya kalau di Indonesia, alternative room-nya dijalankan sama anak-anak stand up Indo Jakbar, stand up Indo Kendal, stand up Indo Ngawi, gue nggak tahu ada stand up Indo Kendal atau enggak. Lu bisa cek di website standupindo.id, ada mapnya, cek aja kota lu, nama komunitasnya apa. Kalau di Jerman sendiri-sendiri gitu, terpisah-terpisah comedy organizer-nya. Jadi banyakan brand. Kalau di Indonesia kan banyakan komunitas, brand yang mulai berdiri. Kalau di Eropa dan di Amerika Serikat, banyaknya tuh brand. Kayak contohnya, waktu gue ngisi comedy club di Frankfurt, itu kan namanya Comedy for Freunde. Yang mana ternyata ini adalah comedy organizer yang cukup gede. Dia ngejalanin acara bukan cuma di Frankfurt, dia ngejalanin acara di Köln juga, dia ngejalanin acara di Bonn juga, dia ngejalanin acara di Berlin juga, di Munchen juga, banyak banget kalau lo cek Instagram. Jadi ada Comedy for Freunde Munchen, Comedy for Freunde Frankfurt, dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini bukan komunitas, ini entitas bisnis sebenarnya, ini comedy organizer. Jadi itu yang gue dem-demin dengan harapan gue bisa ngerasain manggung di depan warga setempat. Sesuatu yang sebenarnya juga gue lakuin waktu gue di Singapura. Untuk penonton Dota The Weekly Vlog, pasti tahu gue pernah bikin 10,000 Hour di Singapura. Gue anggap itu sebagai sebuah pre-show ya, karena kan sebenarnya kan diniatkan untuk jalan cuman di Amerika dan Eropa. Waktu di Atlanta, manggungnya tuh setnya terpisah karena gue mau di Comedy Festival kan. Jadi 15 menit di sini, 15 menit di sini, 15 menit ini 3 sampai 4 show total memang sejam. Cuman gue belum bawain utuh. Nah, di Singapura tuh waktu itu gue bawain utuh. Tapi gue kemudian ditawarin, lu mau nggak ngisi di comedy club? Kebetulan di Singapura cuma ada satu comedy club namanya Lemon Stand Comedy Club yang benar-benar functioning proper operating comedy club ya. Cuma di situ. Jadi gue bilang, oh ya oke. Kalau yang mau open mic, ternyata bukan open mic, ternyata show. Dan itu di sekitar mungkin gue mau bilang 80 sampai 100 orang Indonesia cuma 3. Dan gue happy sekali. Bahkan kalau boleh jujur, gue lebih happy dapat tawa yang pecah di comedy club tersebut ketimbang di 10,000 Hour. Walaupun memang di comedy club Lemon Stand itu gue cuma manggung 15 menit. Tapi perasaan itu yang pengen gue duplikasi. Perasaan gue manggung di comedy club di New York City ini. Ketika gue manggung di comedy club New York City, beberapa juga show-nya lu pernah lihat. Entah itu di Grizzly Pear Midtown, entah itu di Broadway Comedy Club, di Eastville Comedy Club. Orang New York semua, atau lebih tepatnya orang barat semua lah, nggak ada orang Indonesianya. Dikit orang Indonesia, biasanya 2 atau 3 di antara puluhan. Gue coba untuk DM-DM-in dan dapat beberapa. Hari Senin gue pokoknya berperjalanan balik ke Frankfurt dan nggak ngapa-ngapain, kan sejujurnya capek banget sih, capek banget badan. Jadi gue cuma nyantai aja, ngapa-ngapain. Aktivitas gue di antara semua show tersebut benar-benar cuma nyantai, makan, lihat-lihat, balik, tidur. Udah gitu doang. Senin jadi gue nyantai, Senin nggak ngapa-ngapain, cuman sempet keluar malam doang ngeliat-liat sungai. Terus sempat ngelihat ada yang lari malam-malam. Gue ngeliat ada yang lari, gue bilang, ya deh, gue pengen lari juga gitu. Terus Selasa pagi di Frankfurt, gue lari pagi dan gue dapat rute, intinya sih sebenarnya menyisiri sungai aja. Jadi benar-benar cuma lari, ketika udah nyampe sekian kilo akan ada informasinya, gue putar balik. Ketika gue pikir, oh ini bentar lagi nyampe 7 kilo, gue balik lagi gitu. Jadi gue benar-benar cuma keluar hotel, lari, muter, balik lagi udah. Dan itu 7 kilo. Dan pakai sepatu baru. Yang beli di Paris waktu itu. Udah selesai lari, menyenangkan sekali larinya. Terus menyenangkan juga sepatunya. Terima kasih Cipeng, Dr. Tirta atas rekomendasinya. Terus setelah itu gue berangkat ke Köln dari Frankfurt. Berangkat ke Köln
nggak sempat nge-explore banyak, cuman sempat lihat-lihat aja seperti apa kotanya sekilas doang aja. Terus gue ngelewatin gereja katedral kali ya, gue ngeliatin katedral yang kalau gue nggak salah itu dibangun tahun 12 berapa gitu. Dan dibangunnya ratusan tahun, lama sekali, sempat berhenti karena kehabisan dana. Klasik sekali, terus lanjut lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi waktu hari Selasa nggak sempat nge-explore Köln banyak, malamnya gue ngisi open mic. Nah, jadi namanya HH Köln, nama organizernya. Jadi itu open mic, benar-benar open mic, dan dia lokasinya strategis sekali di sebuah bar di kayak kota tuanya gitu, di sentralnya Köln gitu. Pas gue mampir, menyenangkan sekali karena gue bisa berkenalan dengan sejumlah komedian. Gue kenalan sama Pierre, dia adalah hostnya. Gue kenalan sama satu stand up comedian dari Köln, namanya adalah Gabriel, mukanya kayak Harry Styles, nanti lu lihat sendiri bentuknya kayak apa. Gue kenalan sama satu komedian, namanya Sebastian, dari Vienna. Nah, dialah yang cerita, kan gue cerita-cerita apa yang gue lakuin, terus gue DM segala macam, terus dia bilang, sebenarnya kalau di Jerman, acara-acara stand up berbahasa Inggris itu masih sedikit sekali, paling banyak di Munchen dan paling banyak di Berlin. Kalau di Köln, di Bonn, di Mannheim, di Frankfurt tuh nggak terlalu banyak. Bahkan open mic itu aja, open mic yang gue samperin malam itu open mic full Jerman sebenarnya, kecuali gue doang. Terus dia bilang, kalau lu mau, selain ke Berlin sama selain ke Munchen, Vienna tuh banyak banget. Mau nggak lu gue bantu? Terus gue langsung, mau. Jadi nanti gue berencana dibantu sama Sebastian ke Vienna dan coba mampir ke comedy club atau comedy organizer show berbahasa Inggris di sana. So gue kenalan juga dengan salah satu, kayaknya bosnya si HH Köln ini, namanya adalah Nico. Menurut gue, dia adalah yang paling kelihatan oke dari sisi performance, dari sisi cara dia membawakan dan segala macamnya paling kelihatan oke. Gue kenalan juga sama satu bapak-bapak namanya Farhad. Terus gue kenalan juga sama satu namanya Yago, gue ingat karena namanya Jago. Tapi dia beatnya tuh beat yang one-liner yang absurd gitulah. Kayak misalkan apa ya, dia ada beat yang, gue nanya kan sama orang, dia lagi ngomongin apa ya. Karena penontonnya tuh, dia ngomong gini, terus penontonnya tuh ketawa itu kayak, apaan sih gitu, responnya tuh kayak gitu. Ternyata dia ngomongin air, ibaratnya ya, air ditambah marjan, sirup. Air ditambah carnation, susu. Air, gitu, jadi ngomongnya gitu mulu. Jadi gue, ini apalah gitu. Terus, gue akhirnya naik, terus gue bilang minta maaf karena gue nggak bisa bahasa Jerman, terus gue ngembangin beat baru yang pada akhirnya kepake terus sampai ke belakang, sampai selama seminggu ini. Soal gue nggak bisa bahasa Jerman, tapi gue bisa beberapa kata doang, kayak stem dan doch dan bitte. Terus abis itu gue stand up dan ternyata pecah dan gue happy sekali. Orang Indonesianya ada, datang sekitar 6 orang. Tapi kalau lo lihat itu mungkin sekitar ada 30, enggak deng. Ya mungkin 30, 40 lah, 40 orang. Gue sempat ngitung. 40 orang dan orang Indonesianya 6, dan gue senang sekali dapat pecah tawa di situ. Itu yang gue cari sebenarnya kan. Gue pengen tahu joke gue bekerja dengan baik atau tidak di depan orang-orang Jerman atau orang-orang Eropa. Oh iya dong, harus dong. Nah ini dia, sekitar 6 orang Indonesia yang ikut meramaikan. Gokil. Basa-basi Anda semua. I need directions. It's okay, just answer the question. Okay. So, Jonas, you are a son of Cologne, you live here. Yeah. What do you think about the performance? It was really great. It was something else when you are normally used in Germany or in Cologne. So yeah, it was really a great show. Yeah, I feel like everybody was having a great time as well.
Yeah, it was really good. It was in the end because I think it was the best act, and I think also from the room, which I heard, it was really good. The people liked it, and it was really funny. Something a little bit other than other, for example, the German ones. Yeah, so really, really cool. And also, I heard that a member of the audience asked you about my next show. Yeah, they actually came to me, or they asked you, and I pulled up the information. So yeah, maybe they want to come again, or hopefully, and bring also some other friends. So sounds really good. Thank you so much, Jonas. Thank you. Terus setelah pecah itu, gue mesti buru-buru balik ngambil kereta dari Köln balik ke Frankfurt. Tapi gue di DM sama si hostnya Pierre. Dia bilang, sayang ya, lu pulang lebih dulu. Gue sebenarnya pengen ngobrol banyak sama lu. Ya sorry, mungkin gue hari Minggu balik lagi sih. Mungkin kita bisa nongkrong. Gue bilang kayak gitu. Dan gue tuh seneng ya kayak gitu-gitu. Gue seneng berjejaringnya, seneng kenalannya, seneng bertemannya dengan komedian-komedian ini. Seneng punya teman komedian yang bisa ngebantu gue ketika gue di Frankfurt, ketika gue di Köln. Seneng tuh gue yang kayak gini-gini. Rasa senangnya tuh sama kayak punya stand up Indo. Anak-anak stand up Indo akan ngomong hal yang sama. Jangankan gue deh, misalkan Barry William gitu. Dia pergi ke Jogja. Dia nggak akan mungkin sendirian. Pasti ada anak stand up Indo Jogja yang bantuin dia. Atau jangan orang yang terkenal deh. Misalnya nggak terlalu terkenal lah gitu. Misalnya kayak Odi atau kayak Helmi lah. Karyawan Comika yang juga anak stand up Indo. Odi udah nggak karyawan Comika, tapi Helmi lah karyawan Comika. Anak stand up Indo, nggak gede gitu namanya ya. Tapi kalau misalnya Helmi ini mau pergi ke Semarang, dia nggak akan sendirian. Selalu ada anak stand up Indo Semarang yang bisa nemenin dia, ngobrol dan segala macam. Itu yang kebahagiaan itu yang gue rasakan ketika gue berkenalan dengan teman-teman ini. Karena gue ingat waktu gue turun panggung, si Yago nyamperin gue, terus dia bilang, I learn a lot from you. From the way you present yourself, from your mannerism, from the way you communicate to people. Terus komedian-komedian lain juga ngomong hal yang sama. Banyak yang suka tuh nontonin lu karena mereka mempelajari. Lu kelihatan banget udah profesional, bilang kayak gitu. Terus, ya itu yang bikin gue senang. Dan kejadian ini terjadi berkali-kali selama minggu ini. Pulang kan gue balik lagi ke Frankfurt. Hari Rabu gue nyantai, gue ngapa-ngapain, cuman tidur, keluar makan, lihat-lihat, balik lagi nggak ngapa-ngapain. Hari Kamis itu gue open mic di Frankfurt, si Comedy for Freunde itu. Gue datang ke situ, ternyata tempatnya tuh sebenarnya aslinya tuh adalah klub manjang gitu, tapi dijadiin sebagai tempat open mic. Lagi-lagi ini adalah open mic bahasa Jerman. Si Comedy for Freunde ini ketika gue DM, yang di Frankfurt ketika gue DM, dia bilang, kan gue nawarin lu ada show nggak, bisa nggak gue ngisi spot di show lu. Terus bilang kayak gitu, dia bilang, mending lu nyoba open mic dulu, takutnya nggak kena, dia bilang kayak gitu. Terus yaudah akhirnya gue ngisi open mic, terus open mic bahasa Jerman. Nah, penontonnya juga itu mungkin 50 orang, sekitar 20 orangan, mungkin hampir 50-50 itu orang Indonesia. Di depan lu bisa ngeliat tuh campur-campur orang Indonesia dan segala macamnya. Yang paling happy adalah gue ketemu sama Nana. Nana ini adalah vokalis 11-12. Lu ingat 11-12 kan ya? Kan ada bandnya tuh. Vokalisnya kan Nana. Dia tinggal di Frankfurt sekarang. Dia nikah sama suaminya orang Jerman, tinggal di situ. Terus yaudah gue stand up di situ dan gue juga lagi-lagi happy sekali karena pecah. Gue ngeliatin penonton dari depan sampai belakang. Penonton Indonesianya ketawa, tapi yang gue lihat tuh muka-muka bulenya doang. Gue nggak tahu dia ketawa. Gue lihat di belakang ketawa, gue happy sekali. Happy banget. Dan di situ beat soal bahasa Jermannya numbuh dan gue lagi-lagi kenalan sama si hostnya yang juga yang megang akunnya namanya Hanihu, H-A-N-I-W-H-O. Follow deh, dia lucu banget. Dia keturunan Iran yang tinggal di Afghanistan atau di mana gitu gue lupa. Pokoknya dia keturunan Iran lah. Dan dia lucu, gue gak tahu bahasa Jerman tapi gue ngeliat responnya tuh dia solid banget dan lucu. Di Comedy for Freunde, semua yang ikutan open mic itu harus improv. Jadi first half improv, second half. Improvnya itu komedian-komedian yang open mic naik, kemudian si Hani bilang, hal-hal yang bisa lu ucapkan ke pacar, tapi bisa juga lu ucapkan ke anjing. Terus maju satu-satu. Duduk,
gitu misalnya. Terus ada lagi yang maju, yuk kita jalan sore gitu misalnya. Pokoknya hal-hal kayak gitu. Ada lagi yang hal-hal, ini hancur banget. Hal-hal yang bisa lu ucapkan kepada pastor dan hal-hal yang bisa lu ucapkan kepada pacar lu gitu atau kepada apalah gitu pokoknya. Tapi pokoknya seru banget lah lihat. Habis open mic dari situ gue kenalan dengan Hanihu terutama. Yang lain gue nggak sempet kenalan sejujurnya. Tapi mereka ternyata nontonin gue di belakang. Habis itu setelah acara gue disamperin dibilangin sama mereka. Ada satu namanya siapa ya gue lupa. Gue follow dia juga. Dia bilang I love your voice is I love it. Bilang kayak gitu. Sebenarnya pas selesai acara Hanihu bilang tuh semua kemudian pada nonton lu di belakang. Lu kelihatan banget profesional, kelihatan banget bawahnya udah matang. Mereka bilang mereka belajar banget dari cara lu perform, dia bilang kayak gitu. Terus gue lagi-lagi happy sama itu. Terus itu kan hari Kamis, hari Jumat lagi-lagi gue nyantai, cuman keluar, gue sempet ngopi. Lucunya, gue kan nyari-nyari tempat kopi gitu kan, cari rekomendasi dari TikTok. Terus ketika gue lagi nongkrong di salah satu kedai kopi, tiba-tiba si Hani lewat, Hani yang sebelumnya. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol banyak. Dan dia nawarin gue show. Kan ingat gak tadi kan gue bilang gue pengennya show, tapi dia nyuruh open mic dulu. Akhirnya dia nawarin show, tapi show-nya di hari Minggu, nabrak dengan show yang gue punya di Köln. Sementara acaranya di Köln juga, tapi jamnya sama, benar-benar jamnya sama. Terus dia bilang, sorry ya kemarin gue suruh open mic dulu, soalnya gue udah sering banget dapat pengalaman ada orang, gue dari Amerika, ini klip stand up gue. Ternyata pas naik, anyep gitu. Terus gue bilang, enggak, gue ngerti kok di benak gue juga gue merasa lu mencoba untuk memitigasi resiko tersebut. Terus kami jadi ngobrol panjang lebar. Terus dia bilang, kapan-kapan ketika lu balik ke sini, kasih tau gue aja. Nanti gue bantuin untuk ke Munchen, ke Berlin. Di situ lebih banyak. Di situ Comedy for Friday-nya yang bahasa Inggris. Terus gue bilang, wah gue dengan senang hati, thank you banget. Terus hari Jumat, hari Sabtu, gue berangkat ke Köln. Karena walaupun show-nya malam di Bonn, tapi Köln ke Bonn tuh cuma naik tram. 45 menit sih naik tramnya, tapi cuma naik tram. Jadi gue memutuskan untuk mendingan gue nginepnya di Köln, naik tram ke Bonn dan balik, dan besoknya kan gue manggung di Köln. Jadi udah gue pindah ke sana. Gue nginep di Köln dan lebih punya banyak waktu untuk explore. Gue keliling-keliling kota tuanya. Gue ngelewatin jembatan yang penuh dengan gembok. Penuh banget. Jadi satu sisi tuh padet banget gemboknya. Terus ada videonya di sisi seberang banyak tapi nggak padet kelihatan. Tapi itu padet banget. Padet banget. Gue yakin ada cowok yang naruh gembok untuk setiap pacar yang dia pernah miliki seumur hidup. Jadi waktu dia SMA, dia sama pacarnya gemboknya taruh di sini, dia kuliah, dia sama pacarnya taruh pacar yang lain gitu ya. Terus gitu banyak banget soalnya. Banyak banget. Gila. Terus ya gue ngejalanin itu, terus gue ke kota tuanya, terus gue balik lagi ke katedral. Tapi kali ini gue masuk ke dalam untuk ngelihat. Sebenarnya ada yang menginformasikan di Köln itu ada masjid. Masjid yang gede dan bagus dan katanya 10 tahun gitu. Cuman gue gak sempat untuk ke sana. Gerejanya di pusat kota. Jadi ketika gue datang ke pusat kota ya langsung ketemu gerejanya. Terus gue ngeliat ada toko parfum. Gue nanya sama orang, itu toko ramai banget. Oh iya itu toko parfum yang tua banget. Tulisannya original Eau de Cologne. Kata tertak, lu tahu kan ada Eau de Parfum, ada Eau de Cologne itu dari kota Cologne, dari Köln. Terus dia bilang, tapi dia ngakunya original, sebenarnya nggak original. Dia pertama kali yang bikin Köln ada lagi, namanya apa gitu. Gue rekam juga, tokonya merah. Ada ntar lu masukin tokonya ada kayak awning merahnya itu. Nah itu justru yang paling tua yang berdiri tahun 17 sekian. Disitulah Napoleon Bonaparte beli parfum untuk kekasihnya. Lalu saking populernya
ditiru sama si 4711 itu kalau nggak salah nama tokonya gue lupa. Original Eau de Cologne. Gue tuh terobsesi sekali, penonton gue tahu, gue terobsesi sama bisnis-bisnis yang bisa berdiri lama banget. Sebagai orang yang jalanin bisnis juga. Terobsesi gue. Terobsesi sama project-project idealis. Bukan cuma sekedar idealis, project-project yang grande gitu lah, kayak bikin gereja ratusan tahun atau kayak tembok Cina gitu. Pokoknya project-project yang kalau lu nggak kuat gitu dalam keteguhan untuk membuat ini, mungkin lu nggak kelar-kelar nih bikin beginian. Karena project-project seperti itu adalah project-project yang juga suka gue jalanin gitu, kayak pertama kali bikin special, pertama kali bikin world tour, terus sekarang pindah ke New York, itu adalah hal-hal tolol, hal-hal gila yang nggak tahu ya, gue ngerasa bisa nyambung dengan ambisinya gitu. Proyek-proyek ambisius kayak gereja gitu tuh suka bikin gue merasa nggak sendirian sejujurnya. Karena mudah sekali loh untuk seseorang ketika lagi menjalankan sesuatu yang ambisius terus ngerasa kayak, kenapa cuman gue yang semangat sama proyek ini ya, kenapa orang lain enggak ya. Lama-lama lo ngelihat sesuatu kayak waktu gue ngelihat lukisan Monet, Water Lily di Musée de l'Orangerie. Proyek-proyek ambisius ini membuat gue merasa tenang. Aneh ya, merasa tenang karena ternyata gue nggak gila sendiri gitu. Terus apalagi gue sempat makan di restoran yang Peter Brauhaus atau apa gitu. Brauhaus tuh brewery tapi udah jadi restoran, makan makanan Jerman. Terus malamnya gue naik tram ke Bonn. Nah ini menarik. Bonn sama Köln ini dua-duanya adalah show. Waktu gue di Bonn, nyampe lah ke sebuah tempat namanya Kare gitu, gue gak tahu cara baca gimana, di pusat kota juga. Bawahnya tuh penuh banget sama orang, penuh banget. Gue sampai bingung tempatnya di mana. Ternyata di lantai 2-nya tuh ada kayak area lagi, tapi lebih kosong. Disitulah dipakai acara stand up. Yang ini aneh, hostnya namanya Mel. Hostnya bilang, di show ini spiritnya kayak spirit open mic, bilang kayak gitu. Orang boleh nyoba hal yang baru, kita mesti dukung gitu. Terus orang ini ngomong, lama-lama gue pikir ini orang kok lama banget ngomongnya. Lama banget. Terus gue gak ngerti dia ngomong apa, tapi gue ngerti bahasa tubuh. Dari Selasa waktu gue di Köln, Kamis waktu gue di Frankfurt, gue tuh nontonin semua yang manggung. Karena gue ngebaca bahasa tubuhnya. Dari situlah justru gue bisa ngebaca bahwa ternyata sama aja deh stand up di Jerman sama stand up di Amerika, sama aja. Temponya, pace-nya sama aja. Yang beda adalah kontennya. Sehingga gue bisa tahu, ini orang kayaknya masih baru. Dan kelihatan hasil tawanya gak terlalu. Oh ini orang cukup pengalaman dan kelihatan hasil tawanya oke. Waktu gue ngeliat si Mel ini, kesan pertama gue adalah, ini orang kenapa rasanya kayak nyebelin ya. Dan penonton tuh gak connect sama dia. Dan dia paksa ngomong terus. Dipanggil satu persatu, gue naik terakhir, dipanggil satu persatu, dan semuanya gak ada yang kena. Cuman ada satu komedian perempuan udah mulai dapet tawa. Applause break pertama tuh di komika keempat kalau gue gak salah. Terus komika cewek setelahnya lebih ketawa lagi. Terus ada satu komedian namanya Paul Leong. Dia orang Amerika dari Kansas. Cuman dia udah pindah ke Jerman dari lama. Tapi dia stand up-nya pakai bahasa Jerman. Nah, si hostnya itu setiap antar komika itu ngomong panjang mulu. Panjang banget. Nggak lucu-lucu. Terus setiap kali ada komika, dia berisik sendiri.
Dia bercandanya gini, gitu, bercanda, aduh, nggak ngerti gue. Temen-temennya yang komedian lain sampai nyuruh dia, diem gitu. Dia makan sendiri, segala macam, ngobrol sendiri. Di saat yang lain pada manggung, karena backstage-nya tuh di atas panggung. Komika-komikanya itu duduknya di atas panggung, di samping. Jadi misalkan ngadep ke sana ya, penonton sebelah sini, ini komika lagi manggung, komika-komika lain tuh di sini. Jadi kalau berisik tuh kedengeran sama dia. Nggak jelas banget tuh sempet breaknya lama banget, sampai komedian-komedian nanya, kita nggak mulai nih acara nih. Karena orang udah pada balik, orang pada ngobrol, takut pulang kan. Udah mah nggak lucu mulu yang manggung, breaknya lama. Terus ditanya hostnya sama salah satu cewek, kok kita nggak mulai? Santai lah, tenang aja dulu gitu. Gue dikasih tahu sama si komediannya. Saking sebelnya komedian-komedian ini sampai ada satu cewek, ini yang paling sering ngobrol sama gue. Namanya siapa ya, gue lupa. Dia muncul di Instagram gue. Pokoknya dia bilang, I need to drink wine. Dia bilang gitu, saking bete-nya dia. Terus udah, akhirnya gue naik ke atas panggung dan gue juga pecah. Thank you very much, everybody. You guys have been great. Bahkan gue yang paling pecah. Gue kelihatan banget paling pro sih di situ. Orang-orang lain tuh megang mikrofon itu begini, bukan begini. Harusnya kan gini kan megang mikrofon, ada megang begini, kayak baru manggung aja gitu. Terus di atas panggung, gue ngeluarin joke gue manggung sekitar 15 menit dan ya paling pecah. Penontonnya ada sekitar 50 orang, gue rasa mungkin setengahnya orang Indonesia. Lalu sempat pulang gara-gara si host tolol ini nggak beres gitu lah. Dia bener-bener apa ya? Dia bener-bener intimidatif, nggak respect. Lu kenapa diem aja dari tadi? Ini gitu. Gue diceritain kan. Lu kenapa diem aja dari tadi? Lu kenapa? Lu gitu. Pokoknya nggak enak lah. Jadi makanya gue menangkap kesan ini orang tuh naik panggung tuh bukan pengen ngelawak tapi pengen dilihat. Ada banyak banget kayak gitu. Di Amerika ada kayak gitu, di Indonesia banyak kayak gitu. Orang-orang yang kalau nggak lucu nggak bermasalah. Komedian kalau naik atas panggung nggak lucu, pulang tuh atau turun panggung tuh langsung resah gitu. Anjing gue ngebom lagi. Kenapa? Karena emang niatnya pengen bikin orang ketawa. Tapi ada banyak banget stand up comedian atau yang mengaku stand up comedian naik atas panggung, nge-host atau stand up, nggak dapat ketawa, turun baik-baik aja. Kenapa? Karena bukan tawa yang dia cari. Dia nyari dilihat orang. Nah tuh si host itu tuh kayak gitu. Pengen dilihat, kalau nggak dilihat marah. Dan penonton-penonton pada pulang, tapi yang bikin gue happy adalah, kan dari 50 ya, 25-nya orang Indonesia. Ada yang datang, pokoknya datang dari jauh lah orang-orang ini. Ada 4 jam, 5 jam naik kereta untuk ketemu gue. Terus, karena pada pulang, orang Indonesia sempat banyak. Tapi yang bikin gue happy adalah, pas gue lagi stand up, pelan-pelan orang pada datang. Pada berdiri di belakang, jadi duduk. Mungkin ada sekitar 8 orang. Yang tadinya nggak ada, dengar gue stand up, nyimak di belakang, tadinya cuma berdiri doang, saya memutuskan untuk duduk. Itu yang bikin gue happy. Itu bikin gue happy. Sama happy-nya kayak penonton dari Weekly Vlog tahu, gue suka stand up Senin malam di bar di Bayside, dan bisa bikin orang yang ada di bar itu pada pecah ketawa dan nyimak ketika ada pertandingan basket di TV, mereka memutuskan untuk nyimak gue. Kayak gitu tuh rasanya tuh. Happy banget gue. Terus gue kenalan juga lagi-lagi sama semua komedian-komedian yang ada di situ. Lagi-lagi mereka cerita, lu kalau mau nyari yang bahasa Inggris lebih banyak sebenarnya di Munchen sama di Berlin kata dia. Terus ya oke, kalau gitu akhirnya kami foto-foto, ada fotonya juga. Terus ada satu namanya Alena apa Alina ya kalau nggak salah, yang bilang gila, I'm girl fanning you right now, gue ngefans sama lu, foto bareng dong gitu. So udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus gue cabut pulang naik tram ke Köln lagi. Hari Minggu, hari terakhir, seharian cuma nyantai doang di pinggir sungai, makan, pulang. Itu gue akhirnya ke show ke berapa tuh? Show keempat. Atau stand up keempat sih ya.
2 open mic, 2 show yang ada di Köln. Dan itu adalah satu-satunya show bahasa Inggris di James Joyce Irish Pub. Gue manggung di situ, cuman gue minta izin naik pertama karena gue kereta gue balik ke Frankfurt itu jam 9, sementara acaranya mulai jam 8. Terus katanya, udah nggak apa-apa naik aja. Sudah, gue naik, gue pecah, mungkin ada sekitar 50 orang juga, mungkin orang Indonesianya sekitar 15 di situ. Terus gue stand up di situ, happy, terus gue kenalan sama hostnya namanya Lee. Lee-nya juga ngupload klip stand up-nya, gue taruh di kami collab post di Instagram gue kalau lo pengen lihat. Terus ya udah happy aja untuk bisa menjalani ini semua. Dan di ujung tuh gue punya kesimpulan. Kesimpulannya adalah gue mau lebih banyak kayak gini di Eropa dan di Amerika Serikat. November kan gue emang harus balik ke Eropa karena di antara 7 kota itu 1 tuh mundur ke November, yaitu Brussels. Jadi gue tahu gue akan ke sana. Dan rencananya ketika gue ke sana, ke Eropa lagi, gue akan hubungin Sebastian supaya gue bisa show di Vienna, hubungin Hani supaya gue bisa stand up di Munchen dan Berlin. Berlin sih utamanya, katanya Berlin banyak banget soalnya. Berlin juga punya comedy club. Terus gue kemarin dikasih tahu waktu gue di Bonn sama cewek namanya siapa gue lupa, tapi gue follow dia di Instagram. Dia bilang sebenarnya di Spanyol skena stand up bahasa Inggrisnya juga oke, tapi gue lupa dia bilang di Barcelona apa di Madrid. Jadi kelihatannya gue mau coba ketika gue lagi di Eropa lagi di bulan November, gue mau coba dem-demin beberapa comedy organizer dan comedy club yang ada di sana. Andalannya seperti biasa adalah keterkejutan mereka ngelihat followers gue banyak. Tapi yang selalu gue suka adalah perubahan sikap mereka dari yang taunya cuman Panji punya followers banyak, siapa nih orang gitu kan, sampai ternyata anjing nih orang lucu. Itu yang gue suka. Perubahan sikapnya itu. Sebelum gue manggung dan sesudah gue manggung. Karena pelawak adalah pelawak. Mereka respect dengan kemampuan kita melawak. Semua kemudian kan kayak gitu. Pas gue naik, ya saya juga punya follower 1 juta ya gitu. Pada ngomongin gue semua ya, gue happy-happy aja. Ada yang bilang, oh kita ada superstar nih dari Indonesia nih gitu. Terus orang pada ngeliatin pada gue, tapi belum tahu gue manggungnya seperti apa. Ya nanti moga-moga mereka tertarik. Ada yang tertarik ngeliat followers gue banyak, ada yang gak tertarik. Saya kasih kesempatan, tapi ketika dikasih kesempatan, gue mau bikin pecah. Gue yakin sekarang dengan joke gue. Bayangin, gue nulis joke, udah gue bawa ke Singapura, di depan orang Singapura. Udah gue bawa ke Bali, di depan segala macam. Orang Indonesia pasti ada, tapi segala macam warga negara. Udah gue bawa ke Atlanta, udah gue bawa ke kota kecil kayak Salisbury. Udah gue bawa ke Cleveland. Ini orang Amerika semua nih. Terus udah gue bawa ke Paris, udah gue bawa ke Belanda, Amsterdam, udah gue bawa ke 4 kota Jerman, ternyata kena. Happy gue. Bangga tapi lebih ke bahagia. Bahagia sekali. Dan yang kedua, yang gue rada bingung itu adalah soal penonton Indonesianya. Sebenarnya kalau ditanya paling puas tuh hari Selasa. Karena 40 orang Indonesia cuma 6. Sisanya tuh orang Indonesia setengah semua. Gue bilang sama orang Indonesianya, sebenarnya gue bittersweet nih. Senang juga bisa ketemu orang Indonesia. Beneran senang gue. Bayangin ada orang 4-5 jam naik kereta untuk ketemu gue. Masa gue gak bilang gue lagi di deket mereka? 4-5 jam tuh deket loh dibandingin gue di New York, apalagi dibandingin gue di Indonesia. Jadi di satu sisi gue ngerasa emang pengen bilang juga sama orang-orang Indonesia yang ada di kota-kota ini. Nanti ketika gue di Vienna, gue nanti di Berlin, gue pengen bilang, gue lagi di sini loh, pengen. Gue orang Indonesia, gue pengen juga ketemu orang Indonesia. Gue pengen menghibur mereka, gue pelawak. Insting pelawak itu adalah bikin orang bahagia. Pengen gue bikin orang bahagia. Tapi pada saat yang bersamaan, gue lebih pengen tahu ketawa orang setempat. Gue sebenarnya lebih ideal tuh ketika gak ada orang Indonesia justru. Jadi gue rada bingung. Karena gue sangat senang menghibur sesama rakyat Indonesia.
Tapi gue pengen nyari sesuatu gitu di sini. Begitulah, akhirnya selesai perjalanannya. Terus sekarang saya sudah di New York City. Seperti yang Anda lihat. Gue pikir mati jamnya. Ternyata jalan. Di minggu depan akan seru harusnya karena gue ke Philadelphia. Kita lihat seperti apa stand up-nya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.